review kembali ya tugas-tugas panjenengan, apakah misalnya pada identifikasi isunya itu sudah menggunakan kalimat negatif atau belum. Itu yang pertama. Karena di identifikasi isu itu memang kita diminta untuk menggunakan kalimat negatif, begitu ya. Kemudian yang identifikasi isu yang ditampilkan itu bersumber pada manajemen ASN atau smart ASN itu juga nanti ditampilkan pada saat jenengan melakukan seminar. Hanya mungkin tadi kan kita coba paparan 7 menit ya. Nanti pas paparan seminar jenengan tidak usah mendeskripsikan lebih banyak lagi tentang misalnya identifikasi isu ini adalah manajemen ASN. Kenapa kok iso manajemen ASN? Tidak usah jenengan baca. Nanti waktunya pasti tidak mencukupi. Maka nanti cukup bacakan saja identifikasi nomor satu. Ini bersumber dari manajemen ASN. Nomor dua, smart ASN. Tiga, ini empat, ini lima, ini. Wes. Kemudian jenengan tapis, jenengan juga nggak usah menjelaskan APKL itu apa, itu nggak usah. Nanti langsung jenengan sajikan tabel APKL nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Hasilnya, oh ya tadi ada masukan sedikit, tapi saya lupa ya nomor berapa. Jadi untuk APKL itu sebenarnya tidak di rata-rata, nggih, tetapi di jumlah. Tadi kayaknya ada yang menyampaikan di rata-rata itu ya, tidak di rata-rata, nggih, tetapi di jumlah dari masing-masing identifikasi isu itu jumlahnya yang terbanyak itu berarti nanti dia yang menjadi prioritas utama. Nah, setelah di APKL ketemu tiga, tampilkan USG-nya. Jenengan juga nggak jangan nerangkan USG itu apa, nggak usah karena jenengan bukan yang kemarin mengajar agenda satu gitu ya, tetapi jenengan adalah pemakai. Dan memang untuk supaya waktunya memenuhi. Nah, nanti baru dari situ nanti ketemu yang namanya core issue ya. Core issue tampilkan diagram fishbone-nya. Nah, setelah dari diagram fishbone tentunya nanti jenengan akan ketemu. Oh, ternyata sebenarnya permasalahannya di mana sih pendalaman isunya? Muncul yang namanya gagasan kreatif. Nah, di gagasan kreatif ini nanti Bapak dan Ibu menyajikan kegiatan minimal 5 tadi. Jangan lupa per kegiatan ini nanti juga masih diuraikan dalam tahap kegiatan. Namanya tahap kegiatan pasti satu kegiatan itu minimal ya jenenge tahap itu nggak boleh satu ya. Nek kegiatan podo karo tahap kuwi jenenge rak tahap. Terus nanti Bapak dan Ibu pola pikir kritisnya ya Bapak dan Ibu nanti silahkan mengidentifikasi ya dari kegiatan yang dilakukan tersebut Bapak dan Ibu itu bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak yang mana. Oke. Baik, Bapak dan Ibu nanti selepas ini ya, Bapak dan Ibu akan masuk ke breakout room. Nggih. Ke breakout room akan saya beri dua kasus nanti untuk kelompok ganjil. Kelompok ganjil itu berarti kelompok satu dan tiga. Nggih. Kelompok ganjil nanti silahkan berdiskusi untuk kasus yang pertama. Kemudian untuk yang kelompok genap nanti berdiskusi pada kasus yang kedua. Jadi nanti ini untuk kelompok ini tidak usah dibagi dua lagi, tetapi langsung kelompok satu, berarti kelompok satu dan kelompok tiga itu nanti mendiskusikan kasus pertama. Kemudian kelompok dua dan empat mendiskusikan kasus yang kedua. Mungkin saya informasikan Bapak dan Ibu untuk apa namanya untuk breakout roomnya gitu ya. Untuk breakout roomnya ini sudah saya batasi waktunya adalah 30 menit. Dengan harapan ya Bapak dan Ibu supaya nanti Bapak dan Ibu pada saat apa namanya diskusi biar tidak terlalu asik karena nanti kita akan ada kegiatan presentasi begitu ya dari hasil penugasan kelompok ini. Ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu? Oke, kalau tidak, sebentar saya bukakan untuk breakout roomnya. Sudah saya set breakout room close secara otomatis 30 menit. Nanti akan saya pasang timer, enggak apa-apa ya di masing-masing. Nah, di
Oke, Bapak dan Ibu, monggo sudah saya open. Silakan masuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Halo guys, ini kelompok 4 ya berarti ya? Kelompok 4, Pak. Ya, itunya gimana tadi? Kita ngis, kita bahas yang mana ya? Yang B, Pak, tentang B. netralitas. Netralitas dalam krisis. Orang ASN di kantor kecamatan terjebak dalam situasi dilematis saat diminta mendukung kegiatan yang berafiliasi dengan politik lokal. Ia ingin menjaga netralitas, tapi khawatir berdampak pada karirnya. Bagaimana fungsi ASN sebagai perekat bangsa diuji di sini? Apa solusi bijak dan profesional yang bisa diambil? Ya, gimana ini? Fungsi ASN sebagai perekat. Oh, ini ya disuruh ini ya mendukung ini ya. Disuruh bersikap netral, Pak. Di sini netral, tapi gimana kata-katanya gimana? Karena kali bisa googling. Tetap Pak, menjaga asas-asas pemilu itu loh, Pak. Yang Oh, jurdil. ya, Apa ya? ya luber jurdil. Ya, luber jurdil. Coba salah satu ada yang ngetik letik terus di share screen gitu kali ya. Nanti buat apa namanya presentasinya yang mudah gitu. Gimana? Oke, boleh-boleh pakai apa Pak? PowerPoint atau di Word aja Oh, cukup? iya kalau pada PowerPoint boleh. Diana PowerPoint. boleh. Saya cari coba bahannya. PowerPoint-nya harus yang bagus. Enggak usah lah. Ini aja. Yang penting ini aja. Ini kan mau mengisi Oke, kekosongan. oke, oke. Saya bentar. Ya, oh, di daerah teman-teman nggak pada hujan sambil Panas, nunggu itu Pak. ya. Hujannya Pak. Sini panas ya, Pak. Waduh, di sini hujan, siswanya udah dibubarkan. Wih, enak Ah, banget. jam 10 tadi soalnya satu guru-gurunya pada itu CPNS sama P3K sosialisasi ke Koperda, terus yang kedua pada bangun tenda. Oh, Mm-mm. pada kemah sih itu ya. Bentar ya. Anak-anak. Namanya Oh iya tehnya ya. ini Pak kelompok 4. Wah, kepotong ya Pak. Cek. Tadi tak dikirim. Ini Sik. Pak. Barangkali ada yang mau nyari materi di internetnya boleh. Bisa nggak sih? Fungsi ASN. Aduh, aduh, aduh. Oh, Izin off cam ya, koneksinya Ya, nggak oke. siapa nih Ibu oke. siapa? Nafi Pak. Oh iya, Bu Nafi. Masih ingat Bu Nafi disuruh ngajar ini sih budaya ya. Oh. Iya Pak, stres. Stres. Apa itunya teh krisis apa?
Netralisasi Kalau saya netralitas dalam kirim di WA gimana, Pak? Ya, Hasilnya coba ya, kita buka ya. netralitas dalam krisis. Netralitas Coba, kok dalam belum masuk, Bu? Bentar. Ya, Bapak Ibu mungkin Krisis, bisa krisis. selalu mau memberikan idenya kan bisa memanfaatkan chat ya. Biar mungkin yang ngetik biar nggak langsung Oh ngetik iya. misal itu kan bisa nek di WA kan ada buka nutup. Ini kan bisa memanfaatkan chat ini ya. Oh, iya Bu, biar Ya, langsung ini ketemu kan ya. chatnya kan sudah di chat di breakout room. Oke. Oke. Oke, Mantap Bu. semangat berdiskusi, guys. Siap. Taruh. Bentar. Malah melebihi kok. Ini mah cuma buat ini aja kan, cuma buat oret-oretan aja kan. Iya, orang-orang. Iya. Ya, rata-ratan kayak matematika ya. Tadi Tulisannya harusnya 1000, saya 1068. Apakah ada tambahan itu dari saya atau gimana? Coba cek dulu Bu, baru muncul ini. Mantap. Bentar, coba tak baca dulu. kalau aku pindah-pindah halaman, kepindah juga enggak kan? Apanya Bu? Itu Aman, share Mbak. aman Aman. ya? Oke, oke. Pindah halaman, aduh, buka WA chatnya nih. Ini udah saya coba chat di Google, di Zoom, chat Zoom. Hmm. Halo teman-teman, yang ini yang di apa itu materi 3 itu sebenarnya ada loh, yang politik itu. Oh ya kemarin dikasih itu ya. Oh, tapi yang di modulnya, bukan yang di PPT-nya gitu loh. Apakah butuh tambahan? Modulnya sih. Yang nama filenya apa Bu? BT Agenda 3 apa LK? Eh, Bukan yang materi yang dulu pas kita di MOOC itu loh. oh iya. Nah, itu ada sih, cuman ya Di-share coba Bu. kayaknya Ini enggak ya. aku pindah laptop sih jadinya nggak tersave dulu. Maksudnya di Tapi laptop sana. nggak begitu menjawab sih, cuman di sini yang disebutkan tentang itu apa politik gitu loh. Saya coba ya. Hmm. Atau coba saya share screen. Share materi, share screen boleh. Oh ya, sebentar. Boleh share screen. Aku tak stop share screen-nya. Oh ya, oke. Double nggak bisa Po? Nggak tahu. Ini Insya yang ini Allah. sih. Nah, ini loh. Manajemen ASN ya Mbak Rini itu. Betul, betul. Nih, pegawai ASN menjalankan nih. Dilarang menjadi anggota pengurus, selain itu menjauh ini kan. Nah, saya cuman bingungnya ngambilnya di sebelah mana gitu. Sebelah atas Ini ya. loh. Khususnya di daerah dilakukan oleh pejabat berwenang, yaitu pejabat karir tertinggi. Kalau yang di soalnya tadi apa sih? Terkait dengan apa sih tadi? Terkait Solusi dengan bijaknya itu loh Mbak. Solusi bijak dari kalau Oh, misalnya kita di solusinya ya. Nah, ini kan maksudnya itu udah ada di undang-undang ya. Ya itu cuma penguatan ya. aja sih. Jadi bagaimana fungsi ASN sebagai perekat bangsa diuji di sini?
Ya, memang untuk fungsi ASN adalah sebagai perekat bangsa. Namun, Nih, heeh. pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Nah, ini Pemerintah yaitu instansi. Ini eh, masuk kan? Bisa masuk nggak sih? terus dilarang menjadi anggota atau pengurus. Selain itu Ya. menjawabkan periode pengalaman ini. Dan ini AS serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, ini hal ini maksud untuk menjamin keutuhan, kekompakan. Ya, Nah, ini kan ini co- muncul sih coba sebenarnya. di Cuman tak eh, copy aja kok ya. iya kopi dulu. Nanti Masukkan kasih situ ya. nanti Aduh, gulanya jangan tak banyak-banyak. ini tak stop share screen dulu aja ya. Ya, ya, Oke, biar dilanjut PPT-nya. bisa dikaitkan dengan yang dari Bu Cantika boleh kalau ada yang di bagian apa tadi? Chatnya kok ini chatnya tuh chat di semua ya. Saya kira yang kelompok 4 dok. Ini aku juga nemu sih solusinya lebih ke apa namanya Suandara. langkah-langkah Mm. langkah-langkah apanya solusinya gitu. Iya, ini Budara juga yang ngasih ya. Dapat Ini Nafi pendapat. Pak. Ya, yang di chat ada Budara juga nih. Oh yang di chat. Oh iya ya. Kalau nggak di yang tadi dimasuk-masukin semua lah. Nanti kita rangkai katanya yang lebih ringkas, kenapa ya? Apa gimana? Kasih poin-poin aja kali, Pak. Ya, poin-poin aja ya. Mhm. Tadi Mbak Coba Diana yang bikin PPT. Iya. Mbak Tiana Mm-mm. dulu Langsung mau kopas ngambil dulu. yang mana nih? Ayo guys, ini waktu kita tinggal 17 Ya, wah, menit cepet lagi. banget sih. Nggak terasa ya. Nih Bu Tiana share screen dulu kali ya. kalau aku nemunya intinya di kuncinya itu di komunikasi asertif dan profesionalisme. Terus Iya. langkah-langkahnya kayak pegang teguh aturan, gunakan bahasa yang sopan, terus kayak Mm-mm. melibatkan mekanisme formal. Cara penyampaiannya tuh menentukan itu soalnya Ya, kan walaupun kita itu kan penyampaiannya Kayaknya harus mending di chat aja nggak sih? Ini chat-chat WA. Ini kok chatnya buat semuanya ya? ayo ya chat ya boleh. coba. Kalau nggak udah kita aja ini aja wes Bu Tiana tampilkan Oke, oke. PPT-nya nanti yang tanggapan pertama nih apa dulu gitu. Bagaimana fungsi ASN sebagai perangkat bangsa? Ini enggak untuk semua orang kok, teman-teman. Untuk cuman kelompok 4 aja. Oh Hmm, iya. sih lihatnya Bu. To everyone-nya itu Oh, kalau di chat everyone-nya itu cuman kelompok 4 aja. oh iya. Jadi aman. Oh iya kan sudah per breakout ya. Oh ya udah berarti nggak apa-apa aman ya. Aman, aman. Ya, Ini menurutku yang dikirim Bu Cantika juga oke kok. Bu Kayaknya Iya. Cantika udah sebagai merangkum semua. pengantar, ya sebagai pengantar lah nanti bisa ditambahkan dari. Dari yang Tapi punya ya, Bu apa? Yang, Punya Bu Ririn itu loh jadi. hmm, Yang dari buku itu. heeh. ini buku kita literasinya keren banget. Hmm. Mbak, boleh minta tolong ini nggak didiktein pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah
Seorang ASN di kantor kecamatan. Pertanyaannya aja nggak sih Mbak langsung yang bawah. Oh, bagaimana fungsi ASN? Bagaimana? Bagaimana fungsi ASN sebagai perekat bangsa diuji di sini. Di sini. Yang kedua, apa Keduanya solusi benar bijak? ya? Apa Mbak? Apa solusi bijak? Apa solusi bijak dan profesional Kita kembalikan ke Mbak Arwin. Dan profesional. yang bisa diambil? Bukan Mbak Arwin. Maaf ya, Pak. Aku tampilkan, tampilkan. Cie, ngambilkan. Maaf, maaf. Loh, ternyata. Eh, tadi yang record aman ya Pak Riza ya? Halo. Ayo, 13 menit lagi ya? Aduh Ampun. ya Itu Allah. Mbak, ada di chat room Mbak yang punya Bu Cantika itu loh, udah ada dua-duanya itu. Oh ya. Fungsi perekat bangsa itu bla 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 bla. Ada 4 poin. Terus. Ya, ya, ya. Kalau lagi share screen gini, keder juga nih lihat room chatnya. Ya, dari kecil ya. Udah saya kirim di WA kalau misalnya mau copy di WA. Ya, Oh, kopi ada di WA. hitam. Oke, Bu. Oke. Ah, Oke. biar nggak keder di WA ada grup. Nomor 1 sama nomor 2 ini. Grup keluarga Bu. Ya. Yang ASN diharapkan netral itu ya, Bu. Yang nomor Ya, 1. tuh. Ini. Ya itu Betul. kan spasi-spasi itu poin-poinnya misalnya A, ASN, B, situasi, C, netralitas. Macam tuh. Ya, poin-poin ini aja boleh. Nanti yang presentasi siapa nih, guys? Betul. Saya atau juga apa-apa dari saya belum Ya, presentasi. boleh, Bu. Siap. Saya bantu doa. Ini tuh poin-poin ya, Bu Rosa. Iya kayaknya nanti di titik Apa itu. gimana sih? Benar, Bu. Iya, memegang Itu teguh itu. ada judul. Iya, betul. Judulnya memegang Poin-poin. teguh, Penjelasannya ininya bawahnya. bawahnya Ya, gitu. poin-poinnya aja. Dari sini ini tuh poin-poin ya. Berarti 1 ASN Ya, diharapkan. Poin-poinnya. iya kayak gitu aja. Iya. Gini, dah. Alhamdulillah. Kalau yang ini apa jadiin 1 slide lagi aja? Boleh. Gak usah Mbak yang itu loh Mbak, yang apa namanya tuh pertanyaan itu dinaikkan ke judulnya, jadi bisa dinaikkan ikan itu. Aja ya. Itu dibuang aja tuh es, yang judulnya itu Kasihan Ini banget malah dibuang. bisa dinaikkan. tidak. Sing tenang, Mbak. Sing tenang. Kita tahu banget panik. Sorry. Aduh. Nah itu dikecilkan terus dinaikkan itu judulnya nggak apa-apa. Jadi bisa jadi 1. Guys, ini konten PPT ini guys. Enggak panikan gini oh Pak. Konten. Dah, Iya. kayak gini. Ya, bisa di Ya, bold aja, Mbak, itu per ininya, per poinnya. Atau mau dikasih dikasih tanda. Oh, yang ini. balet atau Heeh. Dulu Enggak, yang taruh di nomor 2, Yang yang bawah, nomor 2. yang bawah. Heeh. Bentar, Yang guys. nomor 2. Bentar. Bentar, Mbak. Nomor 2 kenapa Mbak Nafi?
Itu udah bold semua. Kalau belum, bisa kayak dikasih ininya loh, Mbak. Kan itu poin-poin kan. Memegang teguh kode etik. Nah, Oh itu ini di tuh poin bold. satu. Terus komunikasi, ya, Asertif. komunikasi asertif. Terus ini dokumentasi. Dokumentasi, ya. Terus Mencet fokus, fokus itu loh Mbak, fokus pada kegiatan netral. ruang konsultasi. Ya, Konsultasi. Dah, dah sama kayak ini gini. mungkin yang punya Mbak Ririn itu bisa jadi pengantarnya sebelum masuk ke sana. Jadi apa namanya tuh? Kalau kita Eh, sebagai ASN tidak apa bebas dari pengaruh dan Jadi, intervensi partai politik dan jadi lain-lain. Nah, sok itu jadi buku. bisa di pengantar dulu terus baru jawabannya. Paling itu sih. mana-mana punya Bu Ririn. Pegawai ASN berkedudukan sebagai itu. Iya, Tak kirim WA aja Sampai, po. sampai pejabat Lewat tinggi. pos, Bu. Boleh, Bu. Lewat pos, Bu. Udah, Bu. Aman, Oh aman. udah, oke ya udah. Aman, 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 aman. Aman. Ya, Dari pegawai KUA. Yes. Nanti yang ini siapa? Bu cantik, Kak. Aku yang ini nggak apa-apa, share screen. Ya, share screen. Nanti backgroundnya itu ya, fotonya Bu Cantika. Parah, bagus. Nih, Bu. Tak pindah tempat dulu ya Pak. Udah. Ya, boleh, Bu. Berapa Yang menit penting jangan lagi? pindah Oh, 8 sekolah menit. ya, Bu ya. Oke. Nanti lama, Bu. Deket-deket ya, Bu. Rosa ternyata Pekalongan. Bu Ririn, mana Bu Ririn? Saya Jogja Pak dengan Waduh. Mbak Dara, Oh iya, dengan Mbak berarti kalau Tiana, kita Mbak kawan-kawan Risa, meet up itu bisa. kawan-kawan kita ke Jogja toh Cuman ya. kalau boleh boleh. Nanti nginep di Nanti ke hotel sana. ya Pak, jangan di rumah saya. Oh, siap. Nanti akan didonasi oleh Pak Wawan dan Pak Riza. Oh, banyak ya ternyata yang dari Jogja. Heeh. Nah, itu buat Mbak dulu Dara pertama. kita tetanggaan loh, Mbak Tiana juga di Gamping Aduh. ya. Gamping. Saya di Jalan Kabupaten tuh loh Mbak. Oh, tinggalnya di sana, Mbak. Iya, deket kan? Kayaknya Hmm, KUA saya tuh dulu pas legalisir di tempat jenengan kok. KUA Gamping kan, yang deket puskesmas Ye. iya, bukan? iya. Iya, aku dulu tinggalnya di Cebongan, Mbak. Terus pindah ke Oh, Godean. Cebong. Cebongan. Oh, oh, oh. Mbak Kemudian Dara, Mbak Ririn itu punya lele banyak. Nanti ke sana aja, terus Gas. dimasain lelenya. bohong, Mm-mm. bohong. Ayo kita Ribuan itu, Ke Jogja, teman-teman, main ke tempat Mbak Ririn Mbak Ririn. dimasain lele. Oh, Aduh, aduh. Mbak Risa siap. aja ke tempatnya Mbak Baik dia Risa itu, baik. Nih, Mbak Risa di mana? di Congcat. Oh, Congcat. Heeh. Di sana ada. Bisa nggak Delif ke Magelang, Mbak? Bisa itu. Delif, Baik kok Mbak Ririn kok. Delif Kirain Magelang masih, Mbak. Tapi masih baby face. Baby face. Nanti pas ketemu di Semarang bawa itu oleh-oleh dari masing-masing daerah. Thank you, wes. Ini temanya black and white. Mm-mm. Nggak dikasih itu aja, Mbak, yang apa namanya? Desain Desainnya. Masih ada waktu kok. Masih 5 menit lagi tuh loh. masih Kan ada template-nya itu, Mbak. 5 jam lagi. Template-nya aja. Apanya aja, Mbak? Di desain itu loh, Mbak, desain. Aduh, apa gue? Di sini. Template otomatis tuh Nah, loh, Oh, Mbak. tuh. ya, tak kira meh minta ke Canva ya. Bukan, bukan, bukan. Kemarin desainnya bagus-bagus pada pakai Canva ya. Yang PPT Yang mana tuh ini? siapa ya? Yang terus next. Yang pertama tadi bagus, Mbak. Yang pertama, Mbak. Coba. Iya, Manut. Ini ini. Ini aja tuh ya. coba slide keduanya.
Oh, tak ini aja. Dikecilin hurufnya. Oh, ini kurang besar ya? Udah. Dan kau bisikkan. Yang judulnya mungkin Mbak bisa dirapikan. Aduh, mohon maaf ya Mbak. Yang slide 1. Nah, Yang, Oke, oke. yang ini kan? iya. Nah itu. Mboten enten PKB. Oke. Udah selesai, Pak. Gimana Pak Bu? Ini udah cukup. Kok Bu Rosa semangat ya. Iya, Pak. BTW kemarin yang record siapa ya? Udah bisa terupload belum? Aku Yang kemarin apa Pak? jam 1, Yang aku yang jam 1 baru yang sebelum Bu tapi belum diupload. Tiana, Bu. Aku tapi belum, Pak. Bentar. Oh iya, oke nggak apa-apa Bu. Setelah ini aja selesai nggak apa-apa. Ini gimana? Berarti Udah. oke Bu Rosa bisa terbaca. Apa Pengen gitu? pakai 3 menit animasi. lagi. Apa tadi? Ya pakai animasi boleh Bu. Mumpung masih ada waktu. Hmm. Yang kayak gerak-gerak kayak burung ada nggak Bu? Pengen yang Transition aja Mbak, ya, jadi biar semua itu loh. gitu. Oh iya, Eh, transition aja. Hmm. ya, Yang alay Mbak, yang Iya, itu yang yang mop alay, itu. yang Aduh, itu loh ampun. loncat, yang loncat-loncat boleh. ada yang itu Efeknya tuh nggak yang apa yang kelihatan Bu. hordeng ini. Yang ini. File over, orden tuh. Oh, sekarang, Aduh. oh, sekarang ada ya. Dulu aku nggak ada ya. Jangan yang itu Mbak, kelihatan tua banget kita. Yang mop aja, Iya yang mop aja. Mbak. Mop itu loh Mbak, yang pertama Aja. itu. Nah tuh. Oh, Oh, ya wis. mana nih? Kok nggak muncul efeknya, mau? Harus di Kalau play. apa itu? Kalau disorot aja nanti kan ini animasinya. Nah, disorot ya. Efek option. Coba. Oh nggak mau. Kok nggak ngefek sih? Ya Masa nggak sih? apa-apa, Miss. Kalau mop tuh bagusnya berkelanjutan. Dan posisinya berubah gitu. Oh. Coba yang lain. Wipe, split. Yang ini apa jadinya mop nggak Bapak? Nomor 2 apa gitu. Sambil nunggu waktu. Gabut banget. Ya, biasa nih. Ini nggak boleh Pak push. Boleh. Itu di WA gambar. Gambar Gambar Di apa Bu? WA. ampul. Nggak ada fotonya kita ya ber 11 ya. Nggak ada. Fotonya lewat Ini Zoom, Pak. Zoom berempat. Bisa sih bikin ngirim foto satu-satu terus jadiin satu diedit. nah itu boleh. Sampai jam Netralitas. berapa Mbak? 1 menit lagi nih, guys. Udah ya? Berapa detik lagi? Nah, ini udah. Udah.
Dan Dah, dadah. apa tuh? Mbak, Boleh yang break slide 3, waktunya. slide 4 itu aman, Mbak. Aman-aman, Mbak. Oke. Semangat ya, Bu Rosa. Ini berarti Break. live ya, Pak? Jangan, nggak usah. Nanti akan itu sendiri kayaknya. Oh, Mbak Nafi tadi Kayak udah lihat Otomatis. kan, Mbak? Udah aman. oke, Pak. Gimana, Mbak? Tadi udah lihat kan yang slide ini? Slide berapa? Iya, Berapa? 4. Oh, Cuman emang agak mepet itu, Mbak. agak mepet penta. Ini tapi katanya nggak usah ya. Zoom pakai. Kalau nggak mepet, jadinya lebih kecil fontnya, size ukurannya. Tapi nggak apa-apa, Mbak. Udah. Bisa aja ya. Jangan apa-apa. Terima kasih. Oke. Sudah kembali semua ini. Oke ya, Bapak dan Ibu sudah kembali semua. Bapak dan Ibu, monggo bisa langsung dipaparkan ya. Ini masih ada waktu setengah jam gitu ya untuk pemaparan. Jadi setengah jam ya. Kita 7 menit aja deh, Nek. Nanti tidak melebihi jam ya. Ya, oke. Untuk paparan per kelompok ya maksimal 7 menit ya Bapak dan Ibu, ya. Maksimal 7 menit saja. Monggo bisa dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nanti saya bantu untuk pasang timernya. Monggo silahkan dari kelompok 1 untuk kasus yang pertama. Silahkan Bapak dan Ibu. Dari kelompok 1. Jadi Ibu, mohon izin share screen-nya Bu ya. J, monggo Pak. Sudah muncul? Ibu, Sudah. sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 1 angkatan 20 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu terkait layanan digital tak tersentuh. Di mana tadi pada pembagian kami di pembagian poin A yaitu terkait yang pertama sebuah desa mulai menerapkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Kemudian poin kedua, kesulitan warga mengakses karena keterbatasan literasi digital dan akses internet. Kemudian yang ketiga, petugas desa belum siap terhadap perubahan. Kemudian keterkaitannya dengan peran ASN desa di sini yaitu berperan harusnya ASN desa berperan aktif dalam pendampingan dan edukasi dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada warga desa mengenai cara mengakses dan menggunakan layanan digital. Kemudian dari peran sebagai pelayanan publik ASN desa di sini, yang pertama ada 3 poin, yaitu sebagai fasilitator akses, di mana membantu warga memahami dan mengakses layanan digital dengan cara memberikan bimbingan langsung, membuat panduan sederhana, atau membuka pos layanan pendampingan di desa yang sudah dipeta-petakan wilayah yang masih belum tersentuh oleh akses internet atau layanan digital. Kemudian yang kedua, poin penghubung informasi menyampaikan informasi layanan secara jelas dan dalam format yang mudah dipahami masyarakat. Misalnya seperti memberikan brosur atau memberikan video pendek atau mengadakan pertemuan warga. Kemudian melakukan pelayanan inklusif di mana menyediakan layanan alternatif sementara bagi warga yang belum bisa mengakses digital. Misalnya dengan cara
membuat loket manual agar pelayanan tetap berjalan. Kemudian sebagai pelaksana kebijakan, di sini peran ASN desa yaitu di mana yang pertama sebagai implementator yang adaptif dengan menjalankan kebijakan layanan digital sesuai pedoman, tetapi menyesuaikannya dengan kondisi lapangan, di mana di sini misalnya membuat tahapan transisi dari manual ke digital. Kemudian yang kedua, koordinator lintas pihak, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, penyedia internet, dan lembaga terkait untuk memperluas akses internet dan memperbaiki infrastruktur di desa. Ini koneksi saya kebetulan tidak stabil, apa masih jelas Ibu? Masih? Oke. Yang ketiga, pendorong kapasitas SDM, yaitu menginisiasi pelatihan bagi perangkat desa agar mereka siap mengoperasikan sistem digital dan bisa membantu masyarakat desa tersebut. Kemudian solusi yang diberikan pada kasus layanan digital yang tak tersentuh di suatu desa ini, yaitu ada beberapa hal yang bisa diterapkan. Yang pertama, pelatihan literasi digital untuk ASN agar mereka lebih siap memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, terkait penyuluhan dan pendampingan pelaksanaannya kepada warga agar warga dapat memahami cara mengakses layanan digital. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi untuk memudahkan akses layanan di daerah yang memiliki keterbatasan internet, misalnya dengan menyediakan layanan offline atau dapat membuat pemetaan di mana nanti ada titik-titik akses internet agar dapat memberikan pelayanan di satu desa tersebut. Kemudian yang terakhir, perbaikan infrastruktur digital di desa sehingga warga lebih mudah mengakses layanan dengan layanan digital yang sudah tersedia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok Oke. 1. Sekian, Oke. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus untuk kelompok 1. Selanjutnya langsung disambung pemaparan dari kelompok 3. Biar yang satu tema dulu. Silahkan dari kelompok 3. Begitu Oke. hasil diskusi kami dari kelompok 3 terkait dengan kasus yang kami terima terkait dengan layanan digitalisasi yang tidak tersentuh oleh warga karena pemahaman literasi digital warga yang rendah dan juga perangkat desa yang belum siap akan sebuah perubahan. Jadi dalam kasus tersebut peran ASN sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan tentu harus adanya evaluasi terlebih dahulu terkait dengan program atau layanan yang sudah berjalan di desa tersebut. Kemudian setelah melakukan evaluasi, kita mencoba merencanakan tindak lanjut apa yang tepat untuk mengatasi program tersebut agar berdampak dan bermanfaat untuk masyarakat di desa tersebut. Kemudian setelah kita melakukan perencanaan tindak lanjutnya, kita lakukan pelatihan kompetensi digital terutama pada perangkat desa terlebih dahulu agar lebih maksimal dan bisa membantu mengedukasi kepada warganya. Selanjutnya, tidak hanya melakukan pelatihan saja, kita juga perlu melakukan publikasi dan sosialisasi melalui konten edukasi di media sosial maupun di share di grup-grup WA, RT, RW, dan seterusnya. Dan setelah itu semua dilakukan, selain itu kita juga menjalin kolaborasi dengan pihak tertentu, misalkan dari tim IT atau Kominfo terkait pelatihan tersebut. Dan untuk menangani tidak punya akses internet, kita juga serta melakukan lobbying terkait dengan pengadaan jaringan internet di desa tersebut. Itu terkait dengan peran ASN terhadap kasus tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan pendekatan smart ASN bisa diterapkan
dengan 4 pilar digital yang ada. Yang pertama terkait dengan digital skill, kita meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital terkait pelayanan administrasi pendidikan kepada perangkat desa dan warga desa tersebut. Dan pada sisi digital kulturnya, kita membiasakan pengarsipan, dokumentasian, administrasi kependudukan secara digital bagi perangkat desa. Dan masih dalam digital kultur, kita juga membiasakan untuk mempublikasikan tradisi atau kegiatan yang ada di desa melalui media sosial. Kemudian masuk ke digital safety, sini menyediakan panduan cara menghindari link phishing yang sering beredar melalui WA atau yang lainnya. Masih dalam digital safety, juga kita perlu menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membagikan informasi publik dalam bentuk apapun kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan, khususnya informasi publik yang dikecualikan. Gitu ya. Selanjutnya terkait dengan digital etik, ini kita mensosialisasikan bagaimana cara kita tetap bermedia sosial dengan cara yang bijak dan santun, serta ya, agar tidak bermedia sosial. Sekian Ibu pemaparan diskusi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, silakan mungkin dari kelompok yang lain mau menanggapi atau memberikan pertanyaan terkait hasil paparan dari kelompok 1 dan 3, monggo disilahkan. Karena nanti Bapak dan Ibu ya, ini sebenarnya penugasan ini ya Bapak dan Ibu lebih untuk memotivasi panjenengan ya, untuk memberikan panjenengan pancingan gitu pada saat nanti Bapak dan Ibu menyusun kegiatan-kegiatan yang akan panjenengan lakukan ya di rancangan aktualisasi. Ada Bapak dan Ibu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut langsung saja ya karena waktu juga. Silakan dari kelompok 2 disilahkan. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin untuk share screen dari Mbak Habibah. Ya. Baik, dari kelompok 2 tadi kami mendapat studi kasus yang berkaitan dengan seorang ASN di kantor kecamatan terjebak dalam situasi dilematis saat diminta mendukung kegiatan yang berafiliasi dengan politik lokal. Nah, di sini dia ingin netral, dia akan menjaga netralitas, tapi khawatir begitu akan berdampak pada karirnya. Dan perlu diingat bahwa dia harus mengingat kembali ada regulasi. Di sini ada PP nomor 42 tahun 2024. Di sana menyebutkan bahwa memang seorang ASN harus netral begitu. Jadi itu harus dia pegang selalu ketika menjalankan fungsinya, tugas fungsinya sebagai ASN. Nah, di sini deskripsi bagaimana fungsi ASN sebagai perekat bangsa diuji di sini. Poin pertama adalah bahwa ketika fungsi ASN sebagai perekat bangsa diuji, dia dihadapkan pada situasi yang dilematis antara mempertahankan netralitas dengan tekanan untuk mendukung kegiatan yang berafiliasi dengan politik lokal. Tapi kembali lagi dengan berpegang tadi, dia harusnya tetap menjaga netralitasnya. Kemudian ASN tersebut ingin menjaga netralitas sesuai dengan tugasnya, namun khawatir akan dampak negatif terhadap karirnya jika ia tidak mengikuti permintaan tersebut. Situasi ini menciptakan konflik internal yang mengancam prinsip netralitas ASN yang merupakan pilar utama dalam menjaga persatuan. Jadi selalu untuk setiap ASN menekankan tentang asas dan juga tentang hukum-hukum atau undang-undang yang memang harus dia pegang selalu. Di antaranya tadi tentang PP nomor 42 tahun 2004. Selanjutnya deskripsi tentang apa solusi bijak dan profesional yang bisa diambil. Di antaranya ASN dapat mengambil solusi dengan menolak permintaan tersebut secara profesional pastinya dan juga sopan, serta solusi bijak
yang bisa diambil yaitu dengan menjelaskan bahwa sebagai seorang ASN, dia terikat dengan kode etik yang mewajibkan netralitas dan juga tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu. Ini harus selalu dijaga selalu. Dia juga harus mengarahkan pihak yang meminta dukungan tersebut ke prosedur atau kanal resmi yang sesuai dengan peraturan pemerintah, sehingga menghindari keterlibatan langsung dalam kegiatan politik praktis. Lalu ASN juga dapat mendokumentasikan setiap tekanan atau permintaan yang diterimanya sebagai bentuk perlindungan diri dan juga bukti jika nanti diperlukan. Begitu. Jadi solusinya seperti itu. Mungkin begitu paparan singkat dari kami kelompok 2. Terima kasih Ibu. Baik, lanjut dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok dari kelompok 4 yang netralitas dalam krisis. Kasus ini seperti ada sebuah kasus seorang ASN di kantor kecamatan terjebak dalam situasi dilematis saat diminta mendukung kegiatan yang berafiliasi dengan politik lokal. Ia ingin menjaga netralitas tapi khawatir berdampak pada karirnya. Bagaimana fungsi ASN sebagai perangkat bangsa diuji di sini? 2, apa solusi bijak dan profesional yang bisa diambil? Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan parpol. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus parpol. Selain itu, untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh parpol, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, dalam pembinaan karir pegawai ASN, khususnya di daerah, dilakukan oleh pejabat berwenang, yaitu pejabat karir tertinggi. Next, Mbak. Nah, bagaimana caranya fungsi ASN sebagai perangkat bangsa diuji di sini? ASN diharapkan bersikap netral dalam politik demi menjaga kepercayaan publik. Situasi ini menguji integritas ASN karena harus menolak intervensi politik tanpa menimbulkan konflik. Netralitas ASN penting untuk memastikan pelayanan publik tetap adil dan tidak diskriminatif. Jadi tidak pilih salah satu, kemudian mampu menjadi teladan bagi masyarakat dalam memisahkan tugas profesional dengan kepentingan politik. Next. Nah, apa solusinya? Solusi yang bijak dan profesional yang bisa diambil yakni 1. Memegang teguh kode etik ASN, mengacu pada UU ASN dan pemeraturan pemerintah terkait netralitas, misalnya PP nomor 42 tahun 2004. Lalu kemudian nomor 2, lalu ada komunikasi asertif, menyampaikan secara sopan dan tegas bahwa ASN terikat aturan untuk tidak berafiliasi dengan parpol. 3. Dokumentasi dan pelaporan, mencatat permintaan yang berpotensi melanggar aturan dan melaporkan ke atasan langsung atau inspektorat. 4. Fokus pada kegiatan yang netral, mengusulkan kegiatan alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat namun tidak bermuatan politik. Terakhir, ada konsultasi, yakni meminta pendapat dari pihak BKD atau instansi pembina kepegawaian sebelum mengambil keputusan. Terima kasih, cukup sekian atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya Bapak dan Ibu. Jadi dari studi kasus tadi yang sudah disampaikan ya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 ya. Nanti Bapak dan Ibu ketika sudah kembali ke instansi Bapak dan Ibu masing-masing, nanti terapkan tadi ya. Panjenengan ingat peran jenengan adalah 1 pelayan publik, yang kedua adalah sebagai pelaksana
kebijakan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Maka nanti Bapak dan Ibu ketika misalnya tadi ada regulasi kok yang sudah tidak pas dan seterusnya ya, nanti Bapak dan Ibu boleh mengusulkan dan tentunya selama belum ada perubahan ya kita masih menggunakan regulasi yang kekini, yang yang terakhir begitu ya. Kemudian terkait perekat pemersatu bangsa, satu pesan saya ya bagi Bapak dan Ibu semua, karena Bapak dan Ibu semua ini adalah CPNS di lingkungan Kementerian Agama ya Bapak dan Ibu harus bisa gitu ya menerapkan sebagai pemersatu bangsa ya. Utamanya adalah ketika Bapak dan Ibu melaksanakan atau mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan Bapak dan Ibu. Sebagai contoh saja, ini pesan sponsor kan ya. Sebagai contoh, kita sebagai umat Muslim, boleh nggak sih kalau misalnya kita itu membantu membersihkan gereja itu Bapak dan Ibu? Boleh nggak? Boleh. Boleh, betul. Artinya, satu hal terkait moderasi beragama, seluruh agama itu tidak menyukai kekerasan, ya. Kaitannya masih toleransi habluminanas, itu masih oke. Jadi, istilahnya kalau resik-resik, atau misalnya kita yang Muslim dapat undangan pernikahan di gereja, silahkan datang saja. Asal ya Bapak dan Ibu, kita tidak misalnya nih di gereja itu ada makanan yang itu memang diharamkan untuk kita umat muslimnya. Kita nggak usah makan, kita datang saja untuk menghormati undangan. Mosok sing ngundang tonggone ngarepe, mosok dia diundang nggak teko itu nggak apa-apa ya. Jadi Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu nanti monggo bisa memilah gitu ya hal-hal memang kalau yang kaitannya dengan akidah dengan keyakinan kita, ibadah itu memang tidak bisa kita toleransi. Tetapi kaitannya dengan kasih sayang, kaitannya dengan toleransi, itu masih bisa ditolerir dan itu merupakan salah satu wujud gitu ya. Kita sebagai ASN Kemenak yang harus memiliki nilai-nilai moderasi beragama. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang cenderung condong ke salah satu aliran, apalagi yang sampai pada ekstremisme dan seterusnya. Karena sebenarnya ekstremisme dan seterusnya itu malah justru nanti yang memecah bangsa Indonesia. Sebenarnya bangsa Indonesia ini besar, Bapak dan Ibu, tetapi yang memecah belah sendiri itu juga bangsa Indonesia sendiri. Maka Bapak dan Ibu ingat ya, Bapak dan Ibu, selain Bapak dan Ibu menjadi seorang yang smart ASN tadi ya, Bapak dan Ibu tetap harus implementasikan atau lakukan gitu ya untuk nilai-nilai karakter, nilai-nilai ASN berakhlak di dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu semuanya. Oke, Bapak dan Ibu mungkin cukup ya. Bapak dan Ibu ada pertanyaan dulu. Saya kok kepengen sholat duhur jamaah, soalnya nggak pernah saya karena selesainya mesti lebih dari jam 12. Ini sudah ada, saya tak mungkin 15 menit kita selesai nanti untuk kelompok 4 dan kelompok berapa yang tadi sudah diumumkan bisa masuk lagi nanti jam 13.00 gitu nggih Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu tetap diberi semangat, sehat. Sampai Amin. ketemu nanti untuk Amin. yang Amin. selain kelompok 4 mungkin tidak lagi bertemu dengan saya di Zoom ya, tapi kalau untuk yang kelompok 4 karena masih coach, nanti kita ketemu di klasikal gitu Bapak dan Ibu di Bali Diklat Keagamaan Semarang. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Sehat Bu Ratna.